Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nabila Budurur Rohmah, NIM 201141107, Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini aku mau membagikan video yang memuat jawaban UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal pertama, bagaimana peran penting kerajaan dinasti Turki Utsmani, Safawi, Mughal di masa lalu dan di masa sekarang? Lalu bagaimana harapan dan perkiraan kondisi perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut? Dari tiga dinasti ini, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal, masing-masing dari mereka memiliki peran besar dalam pembangunan perkembangan Islam di dunia. Kita bahas satu persatu dari Turki Utsmani. Nah, sebagai imperium kekhalifahan Islam tertua di dunia, Turki Utsmani ini menyumbang wilayah kekuasaan yang luas bagi Islam, yang meliputi Asia, Afrika, Eropa Timur, dan berbatasan dengan 3 lautan. Selain itu, di bidang arsitektur seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, pemandian, dapur umum, dan panti asuhan, panti sosial, masyarakatnya membangun perpustakaan-perpustakaan besar yang memuat buku-buku terjemahan peradaban lain dan manuskrip asli. Serta dalam bidang sastra, seni dekorasi, seni pertunjukan juga berkembang pesat pada masa dinasti ini. Peran Turki Utsmani ini lebih dominan pada bidang militernya. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana cara mereka bisa menaklukkan Konstantinopel dengan menggunakan gubuk mesiu pada meriam basilika dan mensenjatai pasukan Janisari dengan senapan api. Kekuatan dominan yang dimiliki Turki Utsmani dalam bidang militer ini pun masih bisa dilihat saat ini, bahwa Turki menjadi salah satu negara yang memiliki militer terkuat dan memiliki potensi untuk menjadi militer terkuat di kawasan Timur Tengah. Kemudian bagian yang kedua ada dinasti Safawiyah. Dinasti ini terletak di Persia. Sepanjang sejarah Islam, bangsa Persia terkenal dengan keunggulannya di bidang ilmu pengetahuan, sehingga pada masa ini majelis istana selalu dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Bahauddin Asyirazi, Syaraduddin Asyirazi, dan Muhammad Al-Baqir bin Muhammad Badat. Itu juga maju dalam bidang sastra dan seni rupa. Nah, peninggalan dinasti ini yang masih bisa difungsikan hingga sekarang, yaitu salah satunya seperti Nakes Jihan Square yang merupakan lapangan terbesar di dunia. Di pintu masuknya dikenal dengan sebutan Bazar Isfahan, yang merupakan pasar yang menjual berbagai macam cenderamata seperti mutiara, kaligrafi, dan lukisan. Kemudian ada jembatan Khoju yang memiliki fungsi ganda sebagai bendungan sepanjang sungai Zayandeh, dan serta ada Saharbah yang merupakan sarana pendidikan yang sekarang dikenal dengan Sekolah Imam Shodiq, dan asramanya diubah menjadi Hotel Abbasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dinasti Mughal. Dinasti ini merupakan dinasti yang banyak meninggalkan arsitektur mewah seperti Taj Mahal, Benteng Merah, dan Masjid Moti. Pemerintahannya berorientasi pada pertahanan, keutuhan, kekuasaan, pembangunan ekonomi, dan budaya, serta pemerhati pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dibuktikan dengan pembangunan Khanqah atau pusat studi Islam atau pesantren. Nah, selain itu, hasil pertaniannya menjadi komoditas yang bernilai besar dan mendunia, dan juga merupakan negara adikuasa dengan ekonomi yang bagus dan militer yang tangguh. Kemudian harapannya, hal-hal positif yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari ketiga dinasti tadi dapat terjaga. Peninggalan-peninggalannya, ilmu-ilmunya, strateginya, dan segala hal yang bisa diambil dari tiga dinasti tadi, serta kemurnian peradaban Islam tetap dapat dilestarikan dan berkembang. Ke pertanyaan yang terakhir, sebutkan gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar. Jadi aku tumbuh besar di lingkungan agamis semacam pesantren salaf, yang lingkunganku itu membudayakan adat pesantren, seperti kalau sore ada sekolah diniyah, terus kalau malam ada setor tahfidz seperti itu, dan ada jadwal rutin ibu-ibu mengadakan seperti simaan Al-Quran seperti itu. Dan kalau di malam hari habis Isya itu ada latihan banjari oleh santri-santri putra. Dan di masjid tempatku itu sering banget ngadain semacam selamatan dan syukuran. Dan masyarakat di sekitar itu juga sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tempat domisili aku sekarang itu berada di pesantren dekat kampus, jadi semacam pesantren mahasiswa yang kegiatannya itu juga nggak jauh beda dengan
pesantren-pesantren lain seperti mengaji kitab kuning, baca hizib, muqaddaman, tahlil, dan hal-hal lain, dan juga sering berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bermasyarakat seperti itu. Cukup sekian video dari aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dalam video ini. Dan apabila aku punya kesalahan dalam video tadi, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Nabila, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.